Wattpad tuh eh kebanyakan dari survei gue ya, correct me if I'm wrong, kebanyakan tuh bocil-bocil yang mencari cerita cinta Oh, atau oke. stensilan gitu. Gue nggak tahu Banyak Wattpad banget. ada stensilan gue. Oh, banyak banget, Oh, man. serius? Kalau lo kan zamannya dulu buka 17tahun.com kan. Gue inget banget ada satu bab judulnya Seks Pajero Goyang. Jadi kayak lo ngewek di atas mobil yang berjalan keliling Jakarta gitu. Jadi maksudnya dia jalan-jalan pakai mobil tapi ada sopirnya maksudnya. Ada supirnya lah. Masa lo ngewe sambil nyetir, lo multitasking banget, Pak. Gue pengen adaptasi quote-nya Apa nih? Pevita yang Yang mana? itu tidak bisa disebut kesalahan karena kesalahan itu adalah kalau kita yang salah. Hah? Benar ya? Gimana? Itu Benar, serius benar, banget Pevita punya quote kayak gitu. Mari kita sambut Chandra Aditya. Halo. Asik. Sosok murung lu ya. Gue mencoba dengan suara paling gak annoying Oke. as possible. Oke. Ini nama acaranya Sinepil Chan ceritanya. Siaran bareng penikmat film. Oke. Apakah lu menikmati film? Enggak sih, udah enggak. Oke. Ini kenapa ngundang Chandra? Karena kita mau ngomongin satu tema yang menarik ya soal film, yaitu film adaptasi buku nih. Ini gue mau nanya Chandra soalnya dia baru nulis buku juga, bener gak sih? Iya ya. Lu selama ini Gue udah bawa props. Oh gila. Benar. Jalan. Nah gini nih, waktunya memanfaatkan untuk memperlihatkan sampulnya ya. Tada. Asik. Beli ya. Ini buku lu yang terbaru judulnya apa? Cerita untuk kaya. Iya. Total lu udah berapa nulis buku? Semua. Iya. Gue 4 buku pertama gue nggak gue hitung karena kayak kacrut gitu. Lah, kok gitu sih? Itu kan tetap karya, cuy. Enggak. Well, ya gitulah. Pokoknya jenis buku yang kayak ketika gue baca lagi gue nggak mau mengakui Itu tulisan lu. eksistensi buku itu. Oh gitu ya. Iya. Gila. Ya ini officially ini buku ke-6 tapi kayak gue merasa ini baru buku kedua sih. Oke, setelah yang sebelum kemarin ya. 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 Sebenarnya kalau gue lihat nih ya, sepengetahuan gue, sebenarnya lu pengen bikin ini jadi film kan? Ya, tapi ya udahlah ya. Iya. Gue bukan Atta Halilintar jadi nggak bisa. Iya, nggak bisa ya karena Belum. tidak semudah itu ya, gitu ya intinya. Jadi lu nulis jadi buku gitu kan. Dan kayak gini tuh gue dengar juga sih dari beberapa teman gue juga ada yang kayak gitu. Dia kayak, aduh gue punya ide gitu pengen dibikin jadi film, tapi coba gue bikin bukunya dulu dah. Siapa gitu. Gary? Ya enggak sih, ada Merangkul jarak the book. ada lah beberapa gitu ya. Tapi itu emang cara yang kata lu gimana? Apakah itu bisa jadi pancingan juga? Jadi lu bisa nawarin juga nih. Misalkan gue udah jadi buku nih, lu bisa dengan mudahnya ngasih tahu orang-orang mau nggak difilmin gitu? Bisa nggak kayak gitu? Secara teknis bisa ya, tapi gue belum melakukan itu sih. Gue nggak sepede itu untuk kayak halo Pak Ampun Jabi gitu atau siapa sih? Siapa? Manoj. Pak Manoj. Halo Pak Manoj, ini baca buku gue please gitu. Mungkin menarik untuk difilmin. Sebelum idenya nggak dicolong juga sih. Mungkin ada film lain yang mirip atau apa gitu atau gimana gitu. Ya gue memastikan ide gue udah ada IP-nya sih. Ada haki gitu. Jadi dengan gue, karena yang bisa gue lakukan adalah nulis kan. Iya, betul. Jadi kayak nulis buku adalah menurut gue cara paling gampang untuk secure the IP. Benar. Jadi intinya udah ada dulu nih IP lu dalam bentuk fisik gitu ya setidaknya. Dan gue nggak perlu mengeluarkan duit pribadi gitu untuk securing the IP gitu. Tinggal nulis, kirim buku dan kebetulan penerbitnya mau untuk menerbitkan ya udah. Gitu. Oke. Itu cara yang menarik ya. Banyak kan soalnya ya mungkin kalau sekarang kan film adaptasinya buku gitu kan, webtoon gitu kan, ya macem-macem gitu. Jadi kayak itu cara yang menarik guys. Kalau kalian emang punya ide bikin dulu buku tuh kayak Chandra ya. Tapi sekarang nggak harus buku-buku begini sih. Maksudnya kayak via Wattpad aja. Bisa jadi, bisa iya sih. benar-benar. Itu kan digital banget ya. Iya. Jadi nggak usah lu bikin cetak kayak gitu kan. Nah lu kenapa nggak Wattpad dan
kan bisa kayak berjuta-juta ditonton tuh. Bisa sih, cuman kayak Wattpad tuh kebanyakan dari survei gue ya, correct me if I'm wrong, kebanyakan tuh bocil-bocil yang mencari cerita cinta atau stensilan gitu. Gue nggak tahu Wattpad ada stensilan. Banyak banget man. Kalau lo kan zamannya dulu buka 17tahun.com kan, kayak bapak apa pemilik kos nyikat anak kos gitu. Itu banyak banget sekarang di Wattpad, ada banyak. Tapi sekarang genrenya agak lebih sophisticated gitu. Kayak dibungkusnya kayak agak-agak 50 Shades of Grey gitu. Tapi stensilan zaman sekarang ya. Wattpad tuh bagus untuk kayak gedein apa tuh namanya, penggemar gitu sih, fan base lah. Iya. Benar-benar. Dan ya udah terbukti lah, udah banyak film Indonesia yang dari Wattpad ya. Apa ya yang paling terkenal ya? Gue lupa. Series juga banyak ya, series banyak. Married with Senior gitu. Ya itu yang lagi naik juga ya, lagi baru tuh di video, itu juga dari Wattpad ya. Kalau nggak salah nanti ada film Indonesia juga, judulnya yang The Other Side, yang tadi itu dari Wattpad yang gue tahu. Yang jadi indikatornya di Wattpad dibaca berapa juta kali. Nah ini baru nih filmin gitu ya. Bener gak sih? Banyak juga buku yang diterbitin based on views di Wattpad akhirnya. Oh gitu. Jadi udah berapa juta kali baru dibikin cetaknya gitu. Jadi kayak kalau lo ke toko buku lo akan bisa ngelihat kayak apalah gitu, misalnya judulnya kayak nggak yang stensilan sih, biasanya yang cinta-cintaan. Gue yakin jutaan kali sih. Susah sih di Indonesia, ada undang-undang pornografi soalnya. Terus iya habis itu ada kayak cap kayak sudah dibaca sekian juta kali gitu. Anjay. Menarik sekali ya. Itu bisa jadi semangat ya buat juta-jutaan kali dibaca. Tahu udah dibaca atau enggak? Gue nggak tahu sih hitungan algoritmanya gimana gitu, mesin berapa kali tapi dibacanya. Kelihatan sih kalau karya lo di Wattpad itu beneran actually dibaca sama orang, karena ada komen-komen gitu. Ada apa tuh namanya, kayak bintang favorite gitu. Ada engagementnya lah ya. Ada jelas. Kadang pembaca bisa ngatur alur cerita lo kalau mereka udah involved banget gitu. Anjir. Karena mereka per chapter kan rilisnya. Nah tapi balik lagi nih, buku lu kan ini genrenya, kalau gue baca ya baru 2 chapter gue bacanya, masih kayak drama komedi dikit di awal ya. Nggak tahu tuh bini gue baca udah sampai 10 chapter udah kayak gimana genrenya, mungkin horor. gue nggak tahu. Ada bapak yang meninggal sih. Tapi kalau lu mau dibikin film gitu misalkan, lu bakal misalkan ini ada yang nawarin, lu stick ke ide lu ini, atau misalkan yang kata nawarin produsernya, wah ini kayaknya cocok Chan dibikin genrenya futuristik gitu. Menarik sih pertanyaan lo. Gue nggak pernah kepikiran ini. Cuman kayak tergantung. Gue perlu denger pitchingan mereka sih. Kenapa dirubah gitu. Kenapa menurut lo akan lebih works kalau misalnya diganti genre distopia gitu. Iya sih. Tapi gue pengen tahu alasannya gitu. Iya sih. Tapi kan lu emang pengennya ya sesuai buku lah pasti ya. Kalau yang nulis misalkan lu disuruh filmin ya pasti gue maunya kayak gini. Idealnya begitu. Idealnya kayak gitu ya. Oke. Bisa ya. Tapi itu ide menarik kalau mengubah-ubah gitu ya. Tapi kalau ngomongin film adaptasi buku, menurut lu yang sampai sekarang lu tonton gitu, yang menurut lu sukses? Bagi lu ya? Film bule. Bebas. Bagi lu ya? Banyak. Bagi lu ya? Anjir di kepala gue. Kalau film Indonesia, salah satu yang menurut gue adaptasinya menarik adalah Laskar Pelangi. Laskar Pelangi gue suka karena jujur please jangan bully gue nggak suka bukunya. Oh, lu nggak suka bukunya? Gue kurang suka bukunya. Berarti lu baca dulu bukunya sebelum nonton? Gue baca dulu bukunya sebelum nonton. Karena kan bukunya Laskar Pelangi fenomenal kan. Dan waktu itu gue di zaman-zaman dimana gue kayak FOMO banget gitu, gue kayak pengen tahu semua orang ngomongin apa, terus gue baca dan bukunya memang sangat inspiring sih, maksudnya di tengah walaupun gue tidak enjoy gitu, tidak sebegitu suka dengan cara penceritaannya, tapi gue tahu ada hal yang sangat krusial yang diomongin di buku itu gitu. Dan gue suka dengan cara Miles adapt
buku itu jadi film gitu. Oh iya iya. Itu terus Jakarta Undercover, Yang versi Joko. Yang pertama. Iya. Iya. Karena lo baca nggak sih bukunya? Gua nggak baca bukunya, gua nonton filmnya doang. Iya. Bukunya kan non fiksi. Itu bukan novel. Oh gitu. Iya. Jadi bukunya tuh ceritanya tentang si penulisnya Muammar MK kayak wisata kuliner, enggak wisata kuliner sih, tapi kayak pergi ke tempat-tempat yang menjual jasa esek-esek sih. Ya esek-esek sih. Ya, gue inget banget ada satu bab judulnya Seks Pajero Goyang. Jadi kayak lo ngewek di atas mobil yang berjalan keliling Jakarta gitu. Jadi maksudnya dia jalan-jalan pakai mobil tapi ada sopirnya maksudnya. Ada supirnya lah. Masa lo ngewek sambil nyetir, lo multitasking banget, Pak. Ada tapi Pak. Ada. Emang ada? Ya nggak tahu, gue pernah lihat aja. Emang bisa? Kalau jalannya lurus doang. Udahlah, nggak usah detail ngebahas itunya. Oke. Wow. Oh tapi maksud gue Jakarta Undercover berarti isi bukunya adalah per chapter tentang tentang lokasi-lokasi yang berbeda gitu. Kan kalau filmnya nggak gitu sebenarnya. Iya makanya kayak gimana coba lo sebagai misalnya karena bukunya kan bestseller, pasti produsennya melihat ada semacam apa ya pasar lah untuk apa tuh orang-orang yang menonton ini kayak gimana ya filmnya gitu. Nah menurut gue menarik sih bagaimana cara Joko mengadap buku itu akhirnya jadi thriller gitu. Benar. Apa treatmentnya, which is menurut gue menarik banget gitu kayak wah ternyata gitu. Dan dia cuma ngambil di situ kan ada beberapa tempat malam gitu kan yang diambil gitu, dan itu pun juga I don't think dari bukunya gitu, dia beneran bikin sendiri aja gitu. Klub-klub yang ada di film itu. Iya, berarti kayak mungkin itu hitungannya kayak adaptasi bebas gitu atau gimana ya? Kan nggak mengikuti banget source material nya, ya kan? Gue juga nggak. Kayaknya yang Jakarta Undercover yang versi baru, nah itu juga nggak ngikutin ya, buku juga sih. Kayak beneran bikin yang baru. Oke. Laskar Pelangi, Jakarta Undercover ya. Apalagi? Evil I'm in Love. Oke. Evil I'm in Love tuh menarik karena buku, gue nonton filmnya dulu. Evil I'm in Love muncul ketika gue masih remaja. Literally kayak baru sunat 2 minggu gitu. Masa sih? Terus gue nonton filmnya kayak 6 kali di bioskop gitu. Anjir. Yang extended, pokoknya gue nonton total 9 kali di bioskop. Sama yang extended version. Dan saking sukanya gue pengen tahu nih kayak gimana versi bukunya gitu. Karena yang nulis bukunya dan yang nulis skenarionya adalah orang yang sama, ya plek-ketiplek sih. Even dialognya plek-ketiplek. Berarti benar-benar setia sama source materialnya ya. Tapi gue sukanya adalah kenapa gue bisa bilang adalah adaptasi yang bagus adalah dia nggak kehilangan roh bukunya sih menurut gue. Walaupun plek-ketiplek ya, karena ada beberapa film yang kayak plek-ketiplek tapi fail sama bukunya. Kayak apa tuh? Supernova. Oh iya bener sih. Oh iya gue nonton Supernova sih. Gue nonton Supernova tuh sebenarnya karena tahu dari buku juga, tapi belum baca bukunya. Tapi emang aneh sih pas nonton. Itu beneran plek-ketiplek ya, tapi pas di film jadi. Nah, Supernova tuh menarik menurut gue karena itu buku tuh bukan buku yang adaptable menurut gue. Oke. Bukan, kan ada ya buku-buku yang kayak ketika lo baca lo kayak bisa, anjir ini movie material banget gitu, kayak buku aku. Bagus ya? Bagus. Halus ya? Ada buku-buku yang kayak gitu. Cuman Supernova walaupun ketika gue baca sangat sinematik, agak susah untuk menerjemahkan apa yang ada dalam buku itu karena dia sebenarnya dari gue ya, pengalaman gue baca Supernova adalah buku itu tuh mencoba untuk menelaah relationship manusia tapi dengan pendekatan ilmiah. Gitu. Jadi ngebacanya menarik karena kayak wah, apalah ini garis epicentrum apalah gitu kan. Dan semua karakternya kan ngomongnya bener-bener pakai bahasa yang gue nggak ngerti gitu. Istilah-istilahnya asing gitu ya. Iya, istilah-istilahnya asing dan nggak common lah pokoknya. Dialog-dialognya tuh yang beneran kayak orang lagi
apa tuh kencang narkoba gitu yang beneran kayak ini adalah badai serotonin pertamaku gitu kan dialognya. Dan Supernova tuh melakukan itu, dia copy paste most of the dialogue I think dari buku ke filmnya. Tapi ya gitu deh. Gue gak mau ngatain cuma kayak ya lah begitu. Iya sih, tapi emang gue juga pas abis nonton Supernova kayak bingung aja sih sebenarnya. Jadi apa yang gue tonton ya sebenarnya? Apa yang bisa gue dapetin gitu? Tapi ya itu balik lagi ya, mungkin penggemar bukunya juga banyak yang berpikiran sama sih kayaknya. Gue denger ya. Supernova kan ada kayak ya ada beberapa buku. Iya. Dan setiap buku tuh katanya, karena gue cuman baca 2 ya, Putri Kesatria dan Bintang Jatuh, buku pertama sama buku keduanya Akar, itu beda banget. Beda lagi. Beda genre. Oke. Iya gitulah. Ya. Oke. Susah. Ada yang plek-plek tapi nggak enak, ya itu. Iya. Ada yang plek-plek tapi enak, Evil I'm in Love. Iya, Evil I'm in Love. Orang-orang mungkin akan kayak apaan sih Evil I'm in Love, film bocil gitu. Tapi kayak it as a work of adaptation tuh kayak bagus, Pak. Baca bukunya. Dan Evil I'm in Love tuh kerennya berawal dari si penulisnya Rahmania Arunita katanya dulu nulis terus kayak saking bagusnya teman-temannya fotokopi gitu. Anjir. Fotokopi terus nyebar. Iya, terus fotokopinya nyebar kemana-mana, terus akhirnya diterbitin deh. Nah, cobain Jan fotokopi buku lu terus dia sebar-sebarin. Jangan dong beli kan. Ya beli-beli. Kata temen gue kayak, Chan buku lu murah kayak 1 cup Starbucks gue gitu. Weh, tuh masa udah murah gitu, masih di fotokopi. Sedih ya. Lo enggak. Apalagi ya film-film adaptasi dari buku 5 cm. Lu nonton? Dia dari buku kan? Salah. Gue gak suka. Dan gue baca bukunya. Lu gimana? Gue gak begitu suka sih. Menarik karena 5 cm dan Supernova diproduksi dari PH yang sama. Iya benar. Gue gak begitu suka filmnya, tapi filmnya jauh lebih bisa dinikmati menurut gue daripada baca Supernova. Buku. Oh, daripada Supernova. Sebagai film ya? As a film gitu. Kalau sebagai film 5 cm sama bukunya beda banget sih. Karena di bukunya tuh karakternya agak nyentuh tanah ya. Maksudnya kayak down to earth gitu. Kayak karakternya Saikoji tuh gue inget ngerjain skripsi tuh di warnet gitu. Gak ada orang kaya gitu. Gak ada. Terus kayak gak ada yang tiba-tiba udah nyampe puncak semua orang tiba-tiba berdeklamasi. Nah itu tuh ada gak sih di buku? Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Gue soalnya bingung pas nonton tiba-tiba jadi acara ini. Iya, shift tone-nya ada nggak ada ya. Kayak iklan layanan masyarakat tiba-tiba. Udah gitu, maaf. Udah gitu blocking apa tuh namanya? Iya gitulah. Susah dideskripsikan. Iya. Ada di Netflix, lo nonton deh. Ada ya? Ada Netflix. Baik banget Netflix ya. Pengen nayangin film-film masa lalu. Iya. Kalau luar apa luar? Ada nggak lo? Gua banyak banget luar. Iya. Kebanyakan chick flick sih. Karena gue nonton, karena gue baca buku begituan banget gitu. Tapi salah satu adaptasi buku ke film yang menurut gue kayak wah nih lebih bagus filmnya daripada bukunya tuh Devil Wears Prada. Oke. Lebih bagus filmnya. Lebih bagus filmnya. Karena kalau di bukunya tuh nggak ada penulisnya kan in real life waktu itu emang beneran asistennya Anna Wintour-nya Volk kan. Oh, iya. Jadi dia nulis berdasarkan pengalaman dia. Pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi di Dera sama si bos gitu. Dan bukunya tuh tidak ada si mbaknya tidak menuliskan redeeming quality gitu si bosnya. Beneran kayak bosnya tuh jahat aja total gitu. Sementara kalau nonton filmnya kan Miranda Priestly karakternya manusiawi gitu. Maksudnya ya dia nyebelin tapi kayak lo bisa melihat alasan-alasan itu gitu dan pengorbanan yang dilakukan ketika dia fokus sama kerjaannya gitu. Gokil ya, ditambah inilah ya sedikit emosi kali ya. Jadinya nggak yang kayak total antagonis gimana gitu. Benar. Devil Wears Prada boleh juga. Apalagi ada lagi. Ada gak sih lu yang pas nonton filmnya tahu dari buku jadi pengen baca bukunya? Ada banyak. Jadi kok bagus ya? Jadi pengen tahu bukunya gitu. Monster Calls. Oh, Monster Call ini Yang bapaknya mati. Judy Foster.
Bukan Jodie Foster ya, Monster Call siapa sih itu? Gue lupa. Itu Money Monster goblok. Yang Jodie Foster. Oh itu balik ya gue. Monster Call tuh yang anak kecil. Oh iya anak kecil ini ya, yang ada filmnya Steven Spielberg bukan sih? Bukan J.A. Bayona. Oh iya J.A. Bayona. Gue nggak tahu tuh. Iya. Money Monster ya? Kok jadi Foster? Monster. Ya ada monsternya. Ya itu bagus. Abis nonton gue kayak gue pengen nih nonton baca bukunya kayak gimana gitu karena dia kan ngomongin tentang kayak buku gue ngomongin tentang orang grief, tua ya grief. Gitu. Okay. Kayak fantasi kayak Harry Potter, Percy Jackson, Hunger Games gitu-gitu. Divergent tuh berasa banget sebuah karya yang emang diciptakan karena menurut gue penulisnya ngelihat tren buku saat itu. Karena tren buku saat itu bukunya kayak Hunger Games gitu, dystopian. Jadi dia kayak nyomot gitu. Iya sih, tapi kan emang mempelopori Hunger Games kan sebenarnya. Hunger Games lebih depressing bukunya daripada film. Oh gitu. Gua nggak pernah baca bukunya. Karena kayak kalau lo baca bukunya tuh yang ikutan Hunger Games tuh literally di bawah 17 tahun kan. Kalau di filmnya kelihatan gede-gede kan. Kalau di bukunya bocah-bocah. Ya beneran bocil-bocil gitu. Oke. Serem banget dan ya gitulah. Pasti adegannya juga lebih gak kayak ya gak kayak di film. Kan pop banget lah kalau di film dibikin ininya berburunya. Oke. Iya sih franchise itu banyak ya. Divergent kayak kata gue nggak lanjut sih. Ya kan dia ada beberapa seri. Iya stop kan nggak jadi lanjut ya. lagi. Tinggal satu lagi terakhir nggak dibikin ya. Nah itu tuh kasihan juga sih. Kasihan. Yang Hunger Game aja beres gitu ya. Dibikinin. Iya. Sedih sih itu. Kalau ngomongin adaptasi buku juga, menurut lu sebenarnya kan kalau gua nggak tahu ya prakteknya kalau di Hollywood itu kan banyak ya yang bikin skripnya ya udah emang scriptwriter aja. Biasanya si penulisnya nggak dilibatin gitu atau ya udah tahu doang gitu dia baca. Yang gua tahu kayak dikit sih kayak misalkan yang gua tahu yang nulis bukunya, nulis skripnya juga. Gone Girl. Ya. Siapa dia namanya gua lupa. Gillian Flynn. Itu bagus. Nah iya itu buku sama filmnya equal sama bagusnya. Iya. Gue nonton filmnya juga bagus gitu. Jadi gue nggak. Gue sebagai penggemar David Fincher sejati ya. Agama gue David Fincher soalnya. Even yang punya nomor WhatsApp gue namanya aja David Fincher. Ketika gue tahu bahwa David Fincher adaptasi itu. Iya, ditunjuk untuk ngedirect itu gue kayak aduh apaan sih nih gue pengen baca deh. Terus bukunya kan emang Gone Girl adalah buku yang menginspirasi buku-buku sejenis. Jadi gara-gara itu muncul kayak The Girl on the Train. Gue nonton juga The Woman in the Window gitu-gitu kayak film-film misteri yang karakternya unreliable narrator gitu. Cewek biasanya. Dan gue baca itu kayak stres banget bacanya. Kayak nonton filmnya saking kebayang adegannya lo kayak nonton filmnya dan bukunya tuh jadi kayak present day dari point of view suaminya terus abis itu flashback tapi dari diary-nya Amy. Oke. Gitu. Jadi kayak terus pas tengah-tengah kan review twistnya kayak what the fuck gitu. Itu literally kayak filmnya dan menurut gue filmnya tuh kayak perfect bagus banget bisa mentranslate capture itu gitu. Ya mungkin karena penulisnya dia juga ya. Dia juga gitu. Tapi dia kalau dari baca bukunya ada nggak yang dia kurang-kurangin atau dia tambah-tambahin untuk biar lebih dramatis di filmnya? Banyak sih yang kurang pasti kan bukunya kayak tebel banget gitu. Hubungannya siapa tuh namanya si Amy dan nama Desi. Siapa? Desi yang digorok yang digorok ya si apa namanya Neil Patrick Harris. Iya itu lebih panjang. Oh iya kalau di film emang cuman gitu doang ketemu ayo di rumah gua udah aja gitu kan. Investigasinya lebih lama, lebih riweh gitu. Terus kayak ada investigasi kenapa dia mati terus. Iya kan sepanjang film kan nyari-nyari kan pasti si Nick. Tapi ditanya enggak yang investigasi si karakter Neil Patrick Harris mati lebih dijelasin nggak? Kan kalau di film kayak cuman dulu diwawancara. Iya. Ada. Gua gini ada lebih kayak tapi kan sosiopat ya. Jadi si mbaknya jadi kayak ya udah gitu. Menarik juga ya. Ya itu salah satu kali ya yang penulis buku nulis skrip juga gitu buat film. The Girl on the Train tuh siapa yang nulis skripnya? Karena gue nggak suka filmnya. The Girl on the Train kata gue sih masih untuk seru-seruan bisa, tapi kayaknya nggak seintens
Gone Girl sih. The Girl on the Train. Males ngetik. Terus kan ada juga The Girl on the Train versi Bollywood. Emang ada? Iya, ada di Netflix. Coba cari judulnya apa ya, gue lupa. Pokoknya dia di apa namanya? Di remake juga. Walaupun kata orang ya gitu doang sih. Nggak Karena secara dari buku juga gitu doang sih. Oh gitu. Lu baca Iya. bukunya Girl on the Train? Baca. Oh beda yang nulis Beda. script sama yang adaptasi. Oh, nah itu mungkin Karena bisa faktor. nggak kayak Gone Girl gitu yang kayak seru banget nih twistnya Iya, cuy. gitu. Kalau The Girl on the Train tuh kayak oke gitu. Gitu. Iya The sih. Woman in the Window tuh bagusan bukunya daripada filmnya. Yang Netflix bukan filmnya? Iya, Bukan yang series. yang Amy Adams. Yang series kan itu mah cuman Itu parodi, Iya kan? parodi. Iya. Loosely based on itu kan. Iya. Iya. Tapi emang yang filmnya juga gue ngerasa kayak emang ada yang kurang sih. Iya, kayak bukunya lumayan tegang sih. Oh gitu, bukunya. Dan kayak berasa banget nih karakternya Amy Adams tuh kayak terpenjara karena penyakitnya Iya, nggak bisa keluar kemana-mana itu. Iya. Dan dia kan kayak jadi observe tangga-tangganya gitu kan. Oke. Berarti pelakunya tetap beneran anak itu. Mm-mm. Oh sialan ya gue pikir. Emang benar. Emang benar ya? Itu benar itu. Iya. Oke. Thriller banyak ya yang dari buku ya. Kayaknya. Fight Club Nah, oh iya Fight Club dari buku ya. dari buku. Itu juga David Fincher Iya. lagi. David Fincher banyak banget tau dari buku Fight Club, Zodiac, Bahkan Social Network. Iya dari buku semua. The Girl with the Dragon Tattoo. The Girl with the Dragon Tattoo menarik sih. Iya. Karena menurut gue jauh lebih dekat versi Hollywood daripada versi Si yang Swedia. Swedianya ya. Lebih dekat sama bukunya maksudnya. Oh gitu. Gue nggak pernah nonton versi Swedianya sih. Gue cuma nonton yang versi Hollywoodnya. Jadi gue nggak tahu juga. Versi Swedia bagus tapi tidak sesinematik ya iyalah. Tidak sistematik David Fincher. Beda ya. budget, Pak. Iya. Tapi emang oke sih. Maksudnya itu film. Gue nggak tahu ya bukunya kayaknya seinvestigatif itu gitu. Tentang Lebih nyari- stres sih. Oh lebih. Ya karena kayak incest gitu-gitu Iya kan. Jadi kayak mumet gitu aja Iya. kasusnya itu. Iya. Belibet gitu. Ternyata. Iya sih oke sih. David Fincher ya bener ya. Dipikir-pikir dia banyak juga. Banyak banget. Meng aja kan juga dari buku. Iya bener. Memeng. Enak dong dia ya kerjanya. Gue cari buku apa gitu ya. Tapi yang oke. sebenarnya menurut gue adaptasi buku tuh tidak semudah itu Nah. sih. Maksudnya kayak ya sama aja kerjanya mulai dari nol kayak lo nulis original screenplay menurut gue. Karena kan lo kan mencari-cari pertama mungkin lo mencari angle bagaimana cara gue present cerita ini gitu. Kayak contoh Jakarta Undercover tadi gitu. Ketika lo dapat kerjaan ayo lo adaptasi Jakarta Undercover kan lo mikir kayak ini enaknya diceritain jadi apa ya gitu untuk supaya bisa represent apa yang ada di buku gitu. Apakah kalau misalnya ya karena belum ada Jakarta Undercover versi komedi ya kita nggak bisa kebayangin sih, cuman kayak kan itu decision yang harus dibikin gitu. Genre apa, gimana cara nyeritainnya gitu, apa aja yang diambil, apa aja yang dibuang gitu, apa aja yang perlu ditambah gitu. Iya sih, benar sih. Bahkan sekarang kan bukan cuman adaptasi dari buku ya, adaptasi dari artikel pendek. Banyak banget kan yang dari kayak gitu. artikel. Iya kan dari Ya. artikel. Yang terbaru tuh, Inventing Anna kan dari artikel yang ditulis oleh Banyak jurnalis. banget. Biasanya kalau kriminal kisah nyata gitu dari artikel juga artikel sih. ya. Kayak Hustlersnya Oh, Jennifer Lopez, Heeh. Bling Ring-nya Oh, iya. Sofia Coppola. Oh itu dari based on artikel juga ya, gue nggak tahu tuh. Yang maling-malingin rumah artis Iya, kan? Iya. Terus apalagi? Kalau di kita berarti bisa ya dari artikel koran apa gitu ya. Anjing. Tapi ya bisa harusnya, tapi belum ada ya. Belum ada ya. Iya, maksudnya cerita yang menarik ya, makanya gue penasaran film Kan Indonesia. artikel-artikel itu harusnya artikel yang terkenal kan, maksudnya Iya. kayak orang banyak baca. Di sini kan kayak ya Allah baca caption aja bisa jadi ribut karena salah baca, apalagi artikel investigasi gitu. Iya. Bener. Tapi kalau di Indonesia bahkan ada yang dari lagu cuy, film. Iya benar. Itu Apa? gimana menurut lu, lebih sophisticated gak sih? Lu gak butuh Starla apa? Iya, surat untuk Surat cinta untuk Starla. Itu dari lagu kan? Iya. Akad juga. Oh ya, dari Akad, benar. lagu juga. Iya. Gaby. Ah, emang ada ya? Ada Gaby? filmnya Gaby yang Oh, Gaby iya, dan iya. lagunya. Oh. Ya tapi ya. Ya.
Tapi menurut lu gimana? Walaupun itu bukan horor sih jadinya. Nah, Lu denger yang versi horor gak sih? Enggak. Backstory-nya zaman dulu. oh ada. Lagu itu kan viral banget kan dari Iya, HP ke HP. Waktu itu zaman belum ada sosial media loh, which is lebih Mitos menarik. horornya apaan sih, gue lupa. Mitos horornya adalah kalau di sampai tempat gue ya, waktu itu gue di Malang soalnya. Itu si Mbak Gaby-nya katanya bikin lagu itu setelah putus sama pacarnya, terus abis itu mau cut bunuh diri atau apa Oh gitu. iya, anjir, dark sekali ya. Ya. Ya ini kan zaman dulu kan belum Iya. ada verifikasi, susah lah lama karena kayak kabar burung. Sama kayak zaman kecil gue denger salah satu pemainnya Teletubbies mati gara-gara kehabisan nafas. Literally hoax gitu. Susah. Terus viral aja tiba-tiba gitu. Iya. Iya. Iya, maksud gua format ngadaptasi udah banyak sekarang gitu. Lagu. Judul lagu aja udah bisa jadi film. Iya. Dan kayaknya ada Yang belum caption Instagram. Nah, itu belum jadi film ya. Belum. Ya, atau tweet orang ya. Tweet orang belum. Gue pengen adaptasi quote-nya Apa nih? Pevita yang Yang mana? itu tidak bisa disebut kesalahan karena kesalahan itu adalah kalau kita yang salah. Hah? Benar ya? Gimana? Ini Benar, serius benar. lah, ini Pevita punya quote kayak gitu. Ini zaman Pevita masih ini sih Masih ini coming of age. Masih ini. Tidak ada kesalahan yang disebut kesalahan. Kesalahan adalah jika apa yang kita lakukan itu salah. Iya. Gue gak bohong. Coba kita resapi dulu sebentar. Coba ya. Tidak ada kesalahan yang disebut kesalahan. Kesalahan adalah jika apa yang kita lakukan itu salah. Ini diadaptasi udah. Mau Batman. bikin genre Batman. Jadi Batman. Anjir. Iya bener-bener. Ini apa namanya ya, makin kreatif lah harusnya ya sekarang. Oh kita belum bahas film paling laris yang dibahas dari buku. Ya itu ya, Dylan. Oh Dylan ya. Lo baca nggak? Gue beli lagi. Gue nggak baca Dylan. Gue beli sampai Milea pun. Sampai beli. Tapi gimana menurut lo dengan filmnya? Sama sih. Sama ya. Tapi gue prefer bukunya. Kenapa tuh? Karena mohon maaf kepada semua fans Iqbal dan pemain-pemainnya, dialog-dialog itu lebih lucu ketika gue baca pakai nada di kepala gue sih daripada ketika aktornya yang main. Bukan salah mereka, cuman gue lebih. Tapi di bayangan lu harusnya siapa aktornya? Nggak tahu, nggak Belum kebayang ada, gue. belum kebayang. Iya. Karena kan itu proses castingnya aja katanya lama banget cuy. Iya. Untuk nyari seorang. Nggak tahu sih. Seorang apa Dylan itu, Iya. karena katanya emang banyak yang protes gitu kalau nggak sesuai sama gambaran. Iya, karena itu kayak PD Baik kan lumayan gede ya. Iya. Apa tuh namanya? Fanbase-nya udah kayak BTS gitu. Iya, bener. Jadi kalau ada yang salah dikit Iya, kacau. Kacau. Iya, benar-benar. Gue sampai inget tuh pernah ada pengumuman casting, open casting buat nyari Dylan, gila sampai berapa lama. Dan universe-nya beneran dibangun kan sama Iya. PD Baik. Kayak kemarin dia bikin yang terakhir tuh Cantika atau Antika gitu. Iya, ya, lupa gue itu Iya. yang baru kan, yang Iya, salah satu karakter yang ada di 2 bukunya Dylan itu. dan Dylan contoh franchise yang ini juga ya, yang sukses ya. Ya kan dibikin terus Sukses sampai buku ke Milea-nya dibikin. Sampai Milea-nya pun iya dibikin. kan? Padahal 3, cuy. gue nggak nonton Milea, tapi kan gue baca bukunya dan Milea tuh juga sebenarnya tidak perlu ada sih. Cuman ditambahin doang ya. Karena kayak ceritanya sama kan, cuman dari Sudut pandang perspektifnya Milea. gitu. Iya, Dan iya. Milea menurut gue perspektifnya tidak semenarik perspektif Dylan gitu. Ya. Setuju sih, setuju. Terus gue mau nanya nih, menurut lu harusnya kalau film ngadaptasi buku itu yang oke itu harus gimana cuy? Misalkan mau ngadaptasi buku lu gitu. Susah ya. Karena tidak ada jawaban pasti menurut Tidak gue. ada Nggak formula, tidak nggak ada formula, tidak ada formula ya. Ya kayak Iya. tadi kan Jakarta Undercover bisa aja berubah gitu kan, Iya, jadi gitu. mungkin kalau misalnya karena kan yang adaptasi Jakarta Undercover kan Joko Anwar. Coba kalau misalnya yang adaptasi Jakarta Undercover Ernest gitu katakanlah, pasti akan jadi kayak the whole Komedi. different thing. Iya, benar. Tapi mungkin bisa jadi akan lebih accessible gitu karena nggak semua orang suka thriller kan gitu. Iya, benar. Mungkin akan lebih menarik gitu ceritanya tentang kayak Akan lebih box office juga Iya. mungkin ya. mas-mas kurir gitu atau cleaning service tempat pijet plus-plus gitu misalnya. Iya. Kan gue nggak ngerti ya. Kayak gitulah. Iya sih. Jadi intinya emang nggak ada aturan ini banget ya, aturan baku banget ya. Kadang dari buku yang ditunggu-tunggu lu kecewa, Iya. kadang ekspektasi.
Tapi salah nggak sih? Maksudnya kalau lu kecewa gitu, kan film ya film, buku ya buku gitu. Kadang lu ada Iya, gak sih? susah ya untuk apa tuh differentiate buku sama film karena formatnya aja beda gitu. Harusnya memang menilainya tidak bisa disangkut kepautkan dengan sumbernya gitu. Cuman ya gimana ya? Ya udah kayak misalnya Harry Potter gitu. Harry Potter kan bukunya kayak sebegitunya kan. Dan ketika filmnya rilis, mau sebagus apapun filmnya tidak akan bisa menyamai bukunya gitu. Karena bukunya literally kompleks dan detail itu gitu. Kalau lo baca nggak sih Harry Potter? Enggak, gue nonton doang. Lo baca Al-Quran ya? Alhamdulillah. Harry Potter itu beneran kayak lo ketika baca lo berasa kayak beneran sekolah sihir, man. Literally ada selain ya ada plot melawan Voldemort of course gitu. Cuman kayak ada juga momen-momen di mana kayak Ron bingung ngerjain PR gitu atau Harry Potter kayak Harry ngasih contekan gitu. Hermione yang udah kelar duluan dan kayak kalian berdua ngapain sih dalam hidup gitu-gitu. Ya mungkin emang ya semua harus momen itu kan nggak mungkin ada di film kan. Di film sih. Tapi ya emang lu nggak bisa protes juga ya karena kan film terbatas cuy. Iya. Tapi kalau di apa tuh namanya? Kalau di buku, kalau lo baca buku fantasi tentunya lo kan bisa tenggelam gitu ya dengan cerita itu karena lo bikin gambar sendiri di kepala lo. Kalau nonton film kan lo pasif sebenarnya. Lo udah ngelihat karena semua imajinasi itu udah dibikin sama pembuatnya gitu. Oh, kastilnya kayak gini ternyata gitu. Ini asrama Harry kayak gini gitu. Gue pernah sih, bukan kecewa ya, yang agak jauh dari bayangan. Gue kan waktu itu suka Lord of the Ring. Terus pas tahu The Hobbit mau dibikin, gue baca tuh The Hobbit. The Hobbit tuh tipis cuy, kayak cuman kayak cuman 200 halaman juga enggak deh kayaknya gitu. Tapi pas gue nonton kok kayak panjang ya. Jadi 3 film kan. Satu filmnya 3 jam pula. Jadi gue merasa kayak kok aneh sih itu nyari duit sih. Itu memang nyari duit. Nah itu lagi kan salah satu keputusan dalam mengadaptasi buku gitu. Karena kayak Lord of the Rings sudah terbukti film yang menghasilkan cuan kan. Dan ya udah yang bikin juga versi versi Jackson sih. Peter Jackson. Maaf. Yang bikin juga Peter Jackson lagi gitu. Jadi ya udah akhirnya ya mungkin yang ngasih duit kayak ya udahlah lama-lamain aja deh enggak apa-apa. Aja iya, tapi kadang jadi sih kebayangnya gitu. Jadi dragging jadi dragging jadi kayak gue sempet ketiduran kok nonton The Hobbit yang gue lupa yang kedua apa yang ketiga pokoknya ada naga-naga gitu. Ya semuanya ada naga. Ada Benedict Cumberbatch ya jadi naga. Oh, gue inget banget film kayak begituan yang kayak gagal banget menurut gue. Apa tuh? Eragon. Oh iya, itu katanya bukunya emang populer ya, Eragon itu. Iya. Terus bagus katanya. Gue denger juga filmnya, gitu. Iya, filmnya bapuk banget. Gagal maning ya. Kenapa ya? Gitu. Gue nggak ngerti sama ini. Apa tuh? Narnia, tau nggak lo? Narnia tapi yang pertama bagus. Bagus, iya emang bagus. Iya. Gitu. Berikutnya nggak tahu ya. Iya. Itu kan dari buku juga. Waktu itu kayaknya trennya emang lagi Harry Potter, jadi emang naik juga tuh buku-buku yang kayak gitu. Buku-buku mantap. Baru udah eranya Hunger Games kayak gitu ya naik-naik. Iya. Ini trennya ada terus ya berarti. Selalu ada sih menurut gue. Kayak kalau sekarang apa Chan trennya? Gue nggak tahu nih di dalam dunia literasi. Sekarang banyak banget sih sebenarnya buku-buku yang tetap difilmin gitu dari buku-buku populer sekalipun dari segala jenis genre ya. Iya. Tapi nggak ada yang spesifik lah ya, apa gitu yang lagi digemari belum orang. Ada. Karena mungkin kebanyakan film-film sekarang juga kayak superhero gitu-gitu kan. Sih. Jadi itu mah ya udahlah ya. Itu mah nggak terbatas cuy bukunya. Itu unlimited. Unlimited udah. Lo mau ngapain aja udah. Iya. Lo ngapain aja bebas. Oke. Menarik nih. Ini terakhir aja lah bacaan lah. Jadi kapan buku lo difilmin gitu? Lo sebenarnya ada target nggak sih gitu? Ya pengennya dikit-dikit kayak lu bikin web series misalkan. Ya kan gak harus jadi film, bener gak sih? Enggak. Oh lu maunya film. Sialan, keras kepala ya. Apa ya langkah-langkah yang gue lakukan? Gak ada sih. Gue gak tahu. Gue gak tahu mau ngapain. Karena kayak bukan kayak
lari sprint sih menurut gue bikin film panjang itu gitu. Iya benar. Karena susah kan, maksudnya tidak segampang film pendek. Film pendek gue literally bisa syuting sama 3 orang dan rekam pakai HP gitu. Cuman kalau film panjang kan lebih banyak apa tuh namanya pasukan yang dibutuhkan gitu. Bener. Selain materi gitu. Mungkin lo Kok jadi gua? investor gue. Ini acara booming terus kayak dapat revenue kayak 200 juta per episode gitu. Bisa lah ya. Bisa ya. Doain aja ya. Oke, menarik banget itu ngomongin film adaptasi buku ya bareng Chandra, dan ya Chandra sendiri udah nulis buku gitu yang mungkin nih kalau ada produser yang nonton ya bisa coba ditunjukin. Zoom, editor Zoom. Iya. Coba di DM nanti ya Chandranya. Chan, lu berani berapa? Chan berapa? Lu misalkan nih ada yang mau ngadaptasi buku lu tapi dibeli putus gitu cuy. Beli putus gimana maksudnya? Kan ada tuh yang kayak beli copyright-nya. Udah aja, lu nggak bisa ikut campur nanti pas proses pembuatannya. Kayaknya salah satu syarat untuk beli right-nya adalah gue yang ngerjain deh. Oke, gitu. Jadi itu terms-nya ya. Tapi tergantung sih siapa yang ngerjain. Iya. Kalau misalnya kayak Chan, gue beli rights lo, ntar yang ngedirect Bong Joon-ho gitu. Oh iya. Langsung ya lu Ya udah serah. Terus ntar ngoling lu, Chan, Bong Joon-ho cancel nih. Ganti gitu. Jadi siapa gitu. Jadi tim. Gak mau disebutin ya. Tulisan ya kan ada kontrak. Lo kan bisa ngurusin itu semua di kontrak. Benar. Kalau Bong Joon-ho cabut, ini kontrak void gitu aja. Siap, setuju ya. Ya udahlah kalau kayak gitu ya, buat kalian yang penasaran sama bukunya Chandra, boleh lah ya. Silakan cek di marketplace, ada Chan? Ada di marketplace. Di mana aja di toko buku ada. Kayaknya di semua marketplace ada deh. Ingat ya, jangan beli yang fotokopian. Gue taunya ada yang fotokopian terus dijual banget gitu di marketplace. Emang ada? Ya nggak tahu, kan suka ada yang kayak gitu. Ada. Kan? Kalau bukunya kayak udah super populer banget kan, super bestseller biasanya keluar sih bajakannya. Keluar bajakannya. Hati-hati guys. Dan menurut kalian kalau misalkan udah baca gitu bukunya Chandra, enaknya dibikin genre apa ya? Tulis juga lah di komen ya. Dan siapa yang kira-kira bisa direct? Anjir. Itu kayaknya lebih seru sih. Bisa. Yeah, Klien gue gitu misalnya. Iya, misalkan Chandra itu, Chandra mah nulis aja deh gitu misalkan. Ya udah, komen aja. Dan ya udah, thank you Chan sudah hadir untuk mengisi sore yang sendu ini. Sendu sih. Sendu ya. Sendu karena udah mau hujan. Udah mau hujan ya, udah gelap, udah mau jam 5 juga gitu ya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe, juga follow IG, follow Twitter, kunjungin websitenya. Kalian juga bisa follow LinkedIn. Ada LinkedIn gak sih? Ya LinkedIn pribadi. Siapa tahu ada yang nawarin kerjaan ya. Iya. Siapa tahu yang nawarin kerjaan. Kalian juga bisa cari Chandra di media sosial. Tahulah di mana ya. Ada kan di semua kanal ya. Enggak, Instagram gue private sih. Oh iya. Karena bahaya, terlalu private. Isinya nudes. Oke lah kalau gitu, thank you Chandra. Nanti kita ketemu lagi. Oke, dan ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Dah.